alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat berkumpul bersama di ruangan SDN Pantai Bahagia 01. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Komite SDN Pantai Bahagia 01. Selamat datang, Bu. Sehat, Bu, ya? Alhamdulillah. Terima kasih, Bu, telah hadir bersama kita. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu orang tua murid. Selamat datang, Bu, telah hadir juga bersama kita. Terima kasih yang ketiga disampaikan kepada anak-anak nih yang Bapak banggakan, alhamdulillah sempat hadir bersama. Sehat ya, Nak, ya? Alhamdulillah. Bapak Ibu guru serta tenaga kependidikan yang telah sama-sama hadir di tempat ruangan yang telah kita siapkan. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendapat bimbingan dan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mengagendakan pelaksanaan sosialisasi visi misi sekolah kita, yaitu SDN Pantai Bahagia 01. Saya berharap pada kegiatan ini Bapak, Ibu, serta anak-anak dapat memberikan masukan sumbangsi saran dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan daripada visi misi sekolah kita. Tentu saja apa yang telah kita susun, apa yang telah kita rencanakan sebagai manusia biasa ada kekurangan. Walaupun ini merupakan hasil kolaborasi bersama antara kepala sekolah, guru, orang tua murid, komite, dan siswa. Dalam hal ini, saya selaku pimpinan di sini butuh koreksi untuk kebaikan lembaga kita. Perkenalkan, saya Abdul Muin, Kepala SDN Pantai Bahagia 01, mencoba untuk menyampaikan beberapa agenda yang telah kita programkan. Dalam hal ini penyampaian sosialisasi visi misi sekolah untuk tahun ajaran 2. Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan sosialisasi visi dan misi sekolah kita, saya akan coba belajar kepada lingkungan di mana kita berada. Muara Gembong adalah daerah yang alam secara geografis memiliki atau terdiri atas tambak-tambak, karena kita berada di perairan pantai utara Jawa. Saya sempat belajar kepada pengusaha tambak di sini. Pengusaha tambak ini sangat sukses. Ternyata ada rahasia-rahasia yang memang menjadi satu acuan. Kita sendiri orang Muara Gembong ternyata tidak semua tahu tentang itu. Ternyata di balik kesuksesan beliau mempunyai satu acuan, aturan-aturan yang dia buat setelah melakukan sesuatu kegagalan-kegagalan sebelumnya. Sehingga dari kegagalan itu maka dijadikan catatan-catatan. Nah, tidak berarti gagal itu menjadikan sesuatu yang ketidakberhasilan. Ternyata dari kegagalan itu ketika kita mencoba menelaah
ya, introspeksi terhadap kegagalan, apa penyebabnya, akhirnya menjadi satu rumusan baru. Nah, sehingga sekarang beliau menjadi pengusaha sukses di dalam peternakan tambak di Muara Gembong. Beliau membuat satu ketentuan-ketentuan bagaimana kesuksesan itu bisa terjadi. Dalam hal prakteknya, tidak berani melakukan satu tindakan-tindakan yang tidak mengarah kepada keberhasilan. Apa itu yang menjadi ketentuan yang sudah dibuat dari apa yang telah dialami sebelumnya, dia taati. Oleh karenanya, di dalam proses belajar mengajar di sekolah kita, tentu saja ada aturan-aturan yang kita taati. Bapak Ibu sekalian, dari kisah apa yang telah diceritakan dari seorang pengusaha ini, saya tertarik untuk meniru, mengadopsi, kemudian diterapkan di dalam dunia pendidikan. Nah, dalam hal ini, menurut Bapak Ibu yang kebetulan kita di sini tinggal di lingkungan pertambangan, kira-kira apa ya yang menyebabkan keberhasilan itu bisa tercapai? Ada barangkali masukan Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu Nia, kira-kira apa ya? Menurut saya, karena memang lingkungan kita di sekitar ini mungkin memahami pola hidup hewan ternaknya terlebih dahulu, Pak. Oke, makasih Ibu Nia. Ya, mungkin dari pola hidup ternak itu dipahami oleh si pengusaha. Atau ada lagi masukan lain? Silakan, siapa? Ibu Mega, ya silakan, gimana Bu menurut Bu? Selain itu hewan ternak, mungkin juga tuh untuk memenuhi kebutuhan hewan ternak seperti makannya Ya. atau dari airnya. Ya. Kan air di sini suka beda-beda gitu. Oke, makasih Ibu Mega. Ada lagi Bapak Ibu yang akan memberikan masukan berikutnya? Ya, Bu Haji, silakan. Barangkali untuk melengkapi masalah ternak tadi, kita juga mampu menciptakan kenyamanan untuk hidup hewan-hewan ternak tersebut, agar hewan tersebut atau ternak tersebut bisa dapat kenyamanan. Mungkin ya dari 3 pendapat ini sehingga pengusaha ini jadi sukses. Nah, saya ingin coba konversi ke dalam pola mendidik siswa. Bisa jadi kita itu gagal karena memang tidak memperhatikan rambu-rambu yang mestinya kita taati. Sehingga dalam hal ini rasanya kita perlu membuat rambu-rambu. Rambu-rambu dalam pendidikan di lembaga kita tentu saja kita tuangkan dalam yang namanya visi sekolah. Visi itu kita susun berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewati. Seperti hanya tadi pengusaha tambak. Nah, bisa jadi kegagalan-kegagalan kita itu mengingat ada hal yang tidak kita taati. Nah, ini dalam penyusunan visi-misi ini saya berpatokan kepada rapot sekolah. Nah, rapot sekolah kita ini yang kurang akan kita perhatikan, lebih mendapat perhatian seperti yang tampak pada layar, bahwa rapot kita ada yang masih belum hijau. Bapak Ibu sekalian, dalam pelaksanaannya pencapaian visi misi ini tidak lepas daripada misi-misi apa yang akan kita terapkan dalam pencapaian tujuan daripada visi sekolah. Nah, hal ini bisa kita lihat visi daripada sekolah kita tahun ajaran 2024-2025. Masih kita coba perhatikan di dalam layar bahwa visi SD Pantai Bahagia 01 itu terwujudnya insan cerdas
yang berkarakter, beriman, dan bertakwa, serta berwawasan lingkungan hidup. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sekolah kita juga mencanangkan sekolah adiwiyata. Oleh karena itu lingkungan menjadi bagian tugas kita. Nah, untuk pencapaian ini tentu saja kita punya strategi dalam pencapaian visi ini. Nah, visi yang kita sudah sepakati ini akan kita capai melalui strategi misi yang akan kita buat. Yang pertama, misinya adalah memberikan dasar-dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaan misi ini kita coba dengan menambahkan kegiatan-kegiatan yang cenderung kepada keagamaan. Mengapa begitu? Karena kita punya target untuk memberikan dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu dalam prakteknya kita ada kegiatan keagamaan, misalnya sholat berjamaah, di akhir kegiatan belajar mengajar, kemudian ada baca tulis Al-Quran. Ini menjadi bagian daripada misi kita. Kemudian misi yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Karena daya kemampuan siswa kita tentunya berbeda-beda, tidak bisa kita samakan seiring dengan kurikulum yang dikembangkan sekarang, yaitu kurikulum Merdeka. Bapak Ibu sekalian, saya berharap pada pelaksanaan daripada misi yang kedua ini kita harus mampu memahami, sehingga dengan begitu peran kita menjadi fleksibel ya. Kapan kita bisa menangani siswa-siswa yang kebetulan mempunyai kelebihan di satu sisi dan punya kelemahan di sisi lain. Lalu kita lanjutkan pada misi berikutnya. Misi yang ketiga, Bapak Ibu, untuk pencapaian visi yang tadi telah kita sepakati di awal, yaitu melaksanakan pembiasaan yang menumbuhkan perilaku berakhlak mulia dengan kegiatan BTQ, sholat duha, dan program Jumat Berkah. Yang barusan saya jelaskan, ini merupakan kelanjutan daripada misi yang kedua. Ini jadi penting dan ini merupakan bagian penting dan bagian yang serius untuk kita lakukan bersama. Tidak bisa tuh satu guru dengan guru yang lain tidak seiring, nggak bisa. Karena pencapaian ini merupakan pencapaian lembaga. Sehingga lembaga-lembaga yang ada, maksud saya kelas-kelas yang ada di dalam lembaga ini menjadi bagian daripada satu tujuan yang utuh. Tidak bisa satu yang tercapai yang satunya tidak. Karena itu perlu adanya kerjasama yang bagus antar guru dan tenaga kependidikan sebagai pendukung kesuksesan pencapaian misi sekolah. Lalu pada misi yang keempat. Misi yang keempat ini melaksanakan program yang merangsang siswa untuk bertindak dengan penuh inisiatif dan kesetiakawanan sosial serta berwawasan lingkungan. Bapak Ibu tentunya mengerti daripada maksud misi yang keempat ini. Saya pikir pemahaman kita mungkin ada di antaranya keutamaan mana yang akan kita laksanakan. Ya, bisa jadi dalam program ini kita punya inisiatif yang berbeda dengan yang lain, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu mencapai misi yang keempat. Lalu masuk kepada pelaksanaan misi yang kelima, yaitu melaksanakan pembelajaran dengan mengakomodir semua kecerdasan siswa. Kembali kepada pembelajaran diferensiasi yang telah dicanangkan dalam kurikulum Merdeka. Nah, ini menjadi sangat penting memahami karakter siswa sehingga tidak menyamaratakan semua siswa. Seperti tadi, kesuksesan yang diraih oleh pengusaha tambak kita karena mengenal karakter daripada hewan ternaknya. Harus bagaimana saya?
bagaimana menyikapinya supaya sukses, supaya berhasil. Berarti kita harus mengenal karakter siswa antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Lalu pada misi yang genap, kita mengadakan program kegiatan yang merangsang siswa untuk selalu menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan perkembangan teknologi. Di era digitalisasi sekarang, tidak bisa tuh kita menghindar. Bahkan pemerintah sudah membuat satu program melalui PMM untuk kemudahan kita mendapatkan ilmu tambahan. Ya. Oleh karenanya saya mendukung program ini untuk kesuksesan kita bersama. Bapak Ibu, tentu saja ujung-ujungnya semua ini bisa tercapai melalui apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah melalui kurikulum Merdeka, dengan sasaran untuk mencapai program profil pelajar Pancasila. Ini jadi penting. Sehingga dengan pemahaman kita yang menyeluruh, tidak terkotak-kotak, tidak terbagi-bagi, maka program pencapaian visi sekolah akan tercapai. Hal ini bisa terlaksana ketika adanya kerjasama yang baik yang dibangun antara pimpinan dengan pelaksana di lapangan, antara pelaksana dengan pelaksana, dalam hal ini guru dengan tenaga kependidikan, saling dukung, saling bantu, saling melengkapi, sehingga yang menjadi syarat kebutuhan pencapaian visi itu dan misi itu akan tercapai dengan lancar. Harapan saya ke depan, mudah-mudahan kita dapat bekerja sama dalam sama-sama mensukseskan program yang telah kita sepakati hari ini. Dukungan dari Ibu Komite, Bu, kita sangat butuh. Juga Ibu orang tua murid, mudah-mudahan sosialisasi yang kami sampaikan kali ini cukup menjadi satu gambaran untuk ketercapaian bagaimana langkah berikutnya untuk menciptakan siswa-siswa kita yang memenuhi visi daripada sekolah kita. Saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang kurang bisa Bapak Ibu lengkapi dalam forum ini, atau dipandang cukup. Ya, ada barangkali masukan Ibu? Sudah cukup? Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan khusus kepada Ibu orang tua murid dan Ibu Komite yang telah menyempatkan waktu, menyisihkan waktu, mengorbankan keluarga, mungkin ditinggal ya Bu ya, untuk kemajuan anak-anak kita di sekolah kita SDN Pantai Bahagia 01. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ingat moto kita, maju bersama untuk sukses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.